Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairani Meliawati dengan NIM 25170200062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan sekaligus menjelaskan tahapan instalisasi sistem operasi Linux Ubuntu menggunakan aplikasi Oracel VirtualBox. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah sistem operasi. Sebelum memulai proses instalisasi, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, pastikan Oracel Virtual sudah terinstall pada laptop atau komputer yang akan digunakan. Kedua, siapkan file ISO Ubuntu yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Yumai Wendra M.Com. Kedua, komponen tersebut merupakan syarat utama agar proses instalisasi dapat berjalan dengan baik. Apabila seluruh persiapan telah selesai, maka kita dapat langsung ke tahapan pertama. Langkah pertama adalah membuka aplikasi Oracel VirtualBox. Setelah aplikasi terbuka, pilih menu New untuk membuat mesin virtual baru. Selanjutnya, berikan nama pada mesin virtual sesuai kebutuhan. Kalau pada tutorial ini, saya memberikan namanya adalah was project Kaira agar mudah dikenali. Kemudian pada bagian ISO image, pilih other. ISO image, pilih other. Lalu cari lokasi penyimpanan file ISO Ubuntu yang telah diunduh sebelumnya. Setelah file ditemukan, klik open. Berikutnya, hilangkan tanda centang pada opsi United Installation. Seperti ini. Tujuannya agar proses instalisasi dilakukan secara manual sehingga setiap tahapan dapat dipelajari satu persatu. Setelah itu kita masuk ke pengaturan perangkat keras virtual atau spesifik pada bagian base memory. Saya mengalokasikan memori sebesar 4096 MB. 4900 MB atau 4 GB. Kapasitas ini dipilih agar sistem operasi dapat berjalan dengan lebih lancar ketika digunakan. Kemudian pada bagian prosesor, saya memberikan alokasi sebanyak 4 CPU sehingga performa virtual machine menjadi lebih optimal saat menjalankan berbagai proses. Selanjutnya pada bagian virtual hard disk nih, saya menentukan kapasitas penyimpanannya sebesar 25 GB. Kapasitas tersebut sudah cukup untuk kebutuhan instalisasi Ubuntu beserta beberapa aplikasi pendukung. Apabila seluruh pengaturan telah selesai, klik finish. Sebelum menjalankan virtual machine, kita perlu melakukan sedikit konfigurasi tambahan. Klik menu setting, kemudian pilih bagian display. Pada bagian video memorinya, tingkatkan kapasitas hingga 128 MB atau nilai maksimum yang tersedia. Pengaturan ini bertujuan agar tampilan grafis Ubuntu menjadi lebih stabil serta mengurangi kemungkinan terjadinya lag atau error ketika sistem dijalankan. Setelah selesai, klik OK.
Selanjutnya, jalankan virtual mesin dengan melakukan klik 2 kali pada mesin virtual yang telah dibuat. VirtualBox akan melakukan proses booting menggunakan file ISO Ubuntu. Saat muncul tampilan awal, tekan tombol Enter untuk melanjutkan proses booting. Setelah halaman utama Kubuntu tampil seperti ini, pilih menu install Kubuntu untuk memulai proses instalisasi sistem operasi ini ya. Selanjutnya, tentukan wilayah Asia dan pilih zona waktu Jakarta agar pengaturan waktu sistem sesuai dengan wilayah Indonesia. Udah ditentukan nih jadi Asia dan pilih zona waktunya itu di Jakarta seperti yang dijelaskan tadi. Habis itu kita klik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap ini, Kubuntu menyediakan beberapa pilihan metode instalisasi. Pilihan pertamanya adalah full installation, yaitu memasang seluruh aplikasi bawaan Kubuntu berserta beberapa perangkat lunak tambahan sehingga pengguna memperoleh aplikasi penting yang umum digunakan seperti browser Firefox, media player, aplikasi perkantoran, serta beberapa utilitas dasar lainnya. Sedangkan pilihan ketiga adalah minimal installation, yaitu hanya memasang komponen inti sistem operasi tanpa aplikasi tambahan sehingga penggunaan ruang penyimpanan menjadi lebih hemat. Pada tutorial ini saya memilih normal installation karena dianggap paling sesuai untuk penggunaan sehari-hari. Dengan pilihan ini kita tetap memperoleh aplikasi penting termasuk browser Firefox yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengujian. Di bagian bawah ini juga terdapat pilihan untuk mengunduh pembaruan sistem serta perangkat lunak pihak ketiga. Pada tutorial ini opsi tersebut tidak saya aktifkan agar proses instalisasi berlangsung lebih cepat. Kemudian saya akan mengklik tombol next atau berikutnya ya. Nah, di sini tahap berikutnya adalah menentukan metode pengelolaan hard disk virtual. Kubuntu menyediakan dua pilihan, yaitu hapus disk atau pemartisian manual. Erase disk atau hapus disk akan membuat partisipasi secara otomatis sekaligus memformat hard disk virtual sehingga sangat cocok digunakan pada virtual machine yang masih kosong. Sedangkan manual partitioning atau pemartisian manual memungkinkan pengguna membuat, menghapus maupun mengatur ukuran partisi secara manual. Biasanya metode ini digunakan oleh pengguna yang sudah berpengalaman atau memiliki kebutuhan khusus seperti dual boot. Karena hard disk virtual yang digunakan masih baru, saya memilih opsi erase disk atau hapus disk ini agar proses instalisasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian klik ini seperti ini. Habis itu klik next atau berikutnya. Nah, ini kan kita diminta untuk masukkan nama atau membuat akun pengguna. Nah, jadi masukkan nama pengguna sesuai keinginan, kemudian membuat password yang mudah diingat namun tetap aman. Nih, kita masukin ya, misalnya
Nama saya Aira. Nah, di sini ada password. Password tuh nah, udah ya. Habis itu kembali password pada kolom konfirmasi agar sistem memastikan bahwa password yang dimasukkan sudah benar ini kan, yang ini nih. Apabila seluruh data telah diisi, klik next atau berikutnya tag. Nanti dia kan keluarnya ini ya kan. Selanjutnya akan tampilkan ringkaskan konfigurasi yang telah dipilih. Pastikan seluruh pengaturan sudah sesuai. Jika tidak ada yang perlu diubah lagi, klik tombol install untuk memulai proses pemasangan sistem operasi. Ini kan udah nih, udah oke nih, udah mantap nih. Nah, habis itu kita install deh. Nih, install. Nah, gitu. Nah, jadi pada tahap ini sistem akan menyalin seluruh file Ubuntu ke dalam hard disk virtual, membuat konfigurasi sistem, serta memasang berbagai komponen yang dibutuhkan. Proses ini membutuhkan beberapa menit tergantung spesifikasi komputer yang digunakan dan jaringan juga. Kita tunggu hingga proses instalisasi selesai 100% atau sampai full sini ya, sini. Sabar. Nah, sekarang daripada kita gabut, aku mau ngasih beberapa penjelasan sedikit yang menurut saya ini udah dijelasin sama Bapak. Nah, sekarang kita tinggal menunggu proses instalisasinya selesai. Waktu yang dibutuhkan bisa berbeda-beda, tergantung kecepatan internet dan performa laptop atau komputer yang digunakan, karena jaringan di kos saya agak kena. Jadi itu sabar. Selama proses ini berlangsung, jangan menutup jendela instalisasi agar prosesnya tidak terganggu. Nanti kalau misalnya di chat ini udah dibuat ulang lagi gitu. Jadi gini, aku ada mau jelasin sedikit fungsi aplikasinya ya. Sambil menunggu proses instalisasi selesai, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi ini. Aplikasi ini digunakan untuk membantu penggunaan dalam mengerjakan berbagai kebutuhan sesuai fungsinya dengan fitur-fitur yang berbeda yang tersedia. Pengguna dapat bekerja lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien. Nah, terus juga manfaat aplikasinya itu diantaranya mempermudah pekerjaan, menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, serta menyediakan berbagai fitur yang mendukung aktivitas pengguna. Karena itu aplikasi ini banyak digunakan oleh pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Sebelum melakukan instalisasi, pastikan perangkat memiliki ruang penyimpanan yang cukup ya. Koneksi internet juga stabil jika diperlukan agar tidak lama. Habis itu sistem operasi ini yang kompatibel dengan aplikasi. Hal ini bertujuan agar proses instalisasi berjalan dengan lancar tanpa kendali sama gitu. Nah, selama proses instalisasi berlangsung, sistem akan menyalin file-file yang dibutuhkan ke dalam komputer dan melakukan konfigurasi agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Lamanya proses ini bergantung pada spesifikasi perangkat dan ukuran aplikasi yang diinstal. Tuh. Nah, terus aku mau beri sedikit tips kepada penonton.
Selama proses instalisasi berlangsung, sebaiknya jangan menutup jendela instalator. Nah, itu balik lagi ke topik yang tadi. Atau mematikan komputer secara tiba-tiba karena dapat menyebabkan instalisasi gagal dan berlangsung ulang. Tuh. Nah, kalau ngulang lama lagi dong. Jadi kerjanya 2 kali. Kalau bisa sih tunggu hingga muncul notifikasi bahwa proses instalisasi telah selesai. Nah, kalau untuk tampilannya setelah instalisasi nanti sih sekiranya ya biasanya akan muncul tombol finish atau selesai seperti yang saya pelajari pada pertemuan kemarin, pertemuan terakhir. Setelah itu aplikasi dapat berlangsung dijalankan untuk memastikan bahwa proses instalisasi berhasil dan semua fitur dapat digunakan dengan baik. Nah, penjelasan umumnya nih, paling umum banget. Proses instalisasi merupakan tahapan penting sebelum sebuah aplikasi dapat digunakan. Pada tahap ini, sistem akan memasang seluruh komponen yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk menunggu hingga proses selesai 100% seperti ini. Nah, sebagai langkah terakhir, kita perlu memastikan bahwa sistem operasi telah berhasil dipasang dengan baik. All done. Saya akan membuka aplikasi Mozilla Firefox yang sudah tersedia pada Ubuntu hasil normal installation. Kita pencet dulu ya, selesai kata kita kan. Nih, selesai. Nah, ini kan tampilannya udah nih kayak gini kan. Ini tampilannya nih kayak gini nih. Udah masuk, ada tuh nama aku di bawahnya, nama saya. Nah, masukin kata sandi yang kita beli, misalnya apa gitu. Nih, udah nih. Masuk. Dibiasakan literasi ya teman-teman, nanti takutnya kalian salah malah bikin pusing diri. Jadi literasi itu lebih baik, literasi baca ini halaman-halaman ini penting nih. Udah selesai, aku mau buka aplikasi Mozilla Firefox ini nih yang sudah tersedia pada Ubuntu hasil normal installation. Selanjutnya pencet, sabar. Nah, ini udah kebuka ya, nih kayak gini ya kan. Nah, habis itu masuklah di pencarian ini. Aku mau buka YouTube deh, biar hasilnya nyata ya. Ke YouTube. Aku mau mutar salah satu video yang ada di sini. Misalnya aku mau dengar nonton trailer anime, apa ya, kita bebas deh. Jalankan. Aduh. Tuh, jalankan. Nah, di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa browser dapat berjalan dengan baik. Halaman YouTube berhasil dimuat tanpa kendala. Nah, jadi ini kan udah bisa nih diputar gitu videonya gitu kan. Selanjutnya hasil pengujian menunjukkan bahwa browser dapat berjalan dengan baik. Halaman YouTube berhasil dimuat tanpa kendala dan video dapat diputar dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi mesin virtual, pengaturan memori, prosesor virtual,
hard disk virtual, serta instalisasi sistem operasi telah berhasil dilakukan dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses instalisasi sistem operasi Linux Ubuntu menggunakan Oracle VirtualBox telah berhasil diselesaikan dan sistem siap digunakan untuk berbagai aktivitas maupun praktik tugas UAS ini. Oke, jadi demikianlah tutorial proses instalisasi sistem operasi Linux Ubuntu menggunakan Oracle VirtualBox yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Yumai Wendra Mkom atas ilmu, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Apabila dalam penyampaian maupun praktikum yang saya lakukan masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan pemahaman mengenai proses instalasi sistem operasi Linux menggunakan virus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.